apakah trading menggunakan robot itu bagus atau tidak? Ada yang jawab bagus, ada yang jawab tidak, ada yang jawab nggak tahu. Ini banyak oknum-oknum ya, sekali lagi oknum-oknum menawarkan robot trading atau software trading tentunya guna keperluan mereka. Tahukah Anda berapa banyak perusahaan-perusahaan investasi yang jelas-jelas menipu, jelas-jelas ingin mencari keuntungan dengan cara yang tidak wajar, kemudian mengaku MLM? Lalu apakah jawaban saya? Jawaban saya adalah tidak. Ada banyak sekali hari ini penawaran-penawaran terhadap yang namanya autopilot, robot trading, EA atau expert advisor. Dan kalau kita sudah beli atau join, hasilnya wadidaw. Alasannya kenapa? Yang menciptakan robot trading itu adalah manusia dan akalnya terbatas. Kalau kelebihan sih sebenarnya sangat gampang banget. Pertama, Anda tidur pun dapat duit, Anda bisa mendapatkan kebebasan waktu, Anda nggak perlu mantengin, anggaplah ini investasi. Apa yang robot nggak bisa, trading manual bisa. Nah, itulah namanya kelemahan. Bukan, wah bisa bangkrut, bisa loss. Ya enggak, trading manual juga bisa. Jadi bisa loss itu bukan kelemahan trading autopilot dibandingkan dengan trading secara manual. Yang bodong, yang ilegal, yang merupakan money game, mengaku-ngaku MLM, mengajak orang ya kemudian mendapatkan keuntungan. Saat kabur, siapa yang tanggung jawab? Pengalaman saya, orang yang melakukan praktek-praktek ini, founder-foundernya banyak yang nggak ketahuan ada di mana. Bukan lagi karena korbannya sudah banyak. Muncul Mia Fintech, kemudian GCG Asia, Inclusive LX, dan masih banyak yang lainnya di sana. Ciri-ciri robot trading penipu yang pertama adalah janji return yang sangat besar dan muluk-muluk. Mereka akan mencari orang-orang yang kurang pinter, lalu kemudian bisa dibohongin, gampang dibodohi, lalu kemudian dimanfaatkan. Itu yang saya sama sekali tidak setuju. Robot tidak seperti manusia pemikirannya, akal pikirannya tidak seperti manusia, bro. Karena market itu berbeda-beda ya. Market itu setiap hari itu beda-beda banget sifatnya gitu. Kalau misalkan kita sebagai manusia, kita tahu kapan harus masuk, kapan harus stop trading, dan kapan harus menggunakan strategi A pada market A, dan kapan harus menggunakan strategi B di market B gitu. Kalau robot kan nggak tahu, dia diatur cuman di situ-situ aja gitu, di program itu aja. Kalau di program lain dia nggak akan masuk. Kalau dia maksain masuk, gimana? Loss dong. Saat Anda juga menyetorkan uang sebagai dana untuk investasi, tentunya benar-benar harus dijaga. Biasanya mereka menggunakan changer, kemudian upline, kemudian akun-akun yang tidak jelas yang bukan ditunjuk pada otoritas ini. Nah, ini juga Anda harus cermati. Ini demi keamanan uang Anda. Kalau penggalangan dana sudah cukup, dirasa cukup bagi pengelolanya, maka akan boom, ini akan dilakukan pelarian dana atau scam. Karena kelemahan pertama dari robot trading autopilot adalah Anda harus beli robotnya. Seperti itu. Kalau misalnya Anda mau trading manual, Anda tinggal deposit di broker, selesai, Anda langsung bisa trading. Sedangkan kalau di robot trading autopilot, Anda harus beli robotnya dulu. Habis Anda beli robotnya, baru Anda deposit. Seperti itu. Kalau misalnya robotnya digratisin, baru namanya freelance. Nah, tapi di mana-mana jelas nggak ada yang namanya freelance. Jadi si penciptanya itu mengatur sistemnya buat masuk ke dalam market yang bersifat A. Misalkan marketnya lagi bersifat A, maka si robot trading ini masuk ke dalam market yang bersifat A. Kalau misalkan bersifat B, dia nggak akan masuk robotnya, gitu. Karena dia hanya masuk di dalam market yang bersifat A, gitu. Kalau misalkan market sedang bersifat B, si robot yang bersifat A ini masuk, maka akan terjadi yang namanya loss tradingnya. Dan yang namanya market tidak semuanya sama dan sifatnya selalu berbeda-beda setiap harinya. Otoritas yang menaungi broker tersebut, ini Anda harus benar pilih yang
kredibel bagi oknum-oknum ya yang ingin menyalahgunakan robot trading ini selalu menggunakan otoritas-otoritas yang tidak jelas. Biasanya mereka menggunakan otoritas yang bebas pajak di sana, seperti British Virgin Island. Nah, ini izin-izin yang menurut saya tidak jelas memang, karena perizinan di sana sangat mudah. Nah, inilah tempat broker-broker bernaung ya, broker-broker yang notabene itu abal-abal, asli tapi palsu ya. Dapat kaya, mau dapat profit instan. Saya belum pernah ketemu satupun trader profesional yang mengatakan, wah hari ini saya deposit 1.000, minggu depan harus jadi 10.000. Saya belum pernah ketemu yang seperti itu. Saya di sini nggak melarang kalian untuk membeli robot. Saya di sini tidak melarang kalian untuk trading pakai robot. Nggak ada larangan. Cuman di ini saya mengungkapkan tafsiran saya mengenai yang namanya robot trading. Dengan robot trading autopilot, saya harus jelaskan lagi bahwa profitnya rata-rata itu yang record yang berjalan ya sampai saat ini ya. Ini bukan mengada-ada, bukan tebak-tebakan, tapi yang berjalan sampai saat ini rata-rata 20-60% per tahun. Bisa nggak di bawah 20%? Bisa-bisa aja, memungkinkan. Belum pernah terjadi sih, tapi memungkinkan. Memungkinkan nggak di atas 60%? Oh ya, sangat memungkinkan sekali. Beberapa kali terjadi kok di atas 60%. Bahkan kemarin ada yang ngasih saya testimoni 1 bulan 7%. Artinya kalau 1 bulan 7%, dia kali 12 aja itu udah kaya berapa tuh? 84% setahun. Kalau itu di compounding itu bisa 100% lebih sebetulnya uangnya, menggandanya seperti itu. Nah, makanya itu dalam jam waktu setahun. Nah, beberapa orang masih mengharapkan ingin mendapatkan profit 10% per minggu seperti itu, atau enggak. Pernah ada yang komplain juga mengatakan masa profitnya cuma 10% sebulan, dia udah WD, udah tarik 10%, profitnya masih mengatakan itu kecil. Nah, itu artinya apa? Harus diedukasi lagi bahwa investasi yang sebenarnya itu mengikuti pasar seperti itu. Nah, makanya di sini saya katakan kita tidak bisa cepat kaya di sini. Anda nggak bisa taruh $100, $1,5 juta, tiba-tiba mengharapkan minggu depan jadi $10.000, $150 juta. Ya nggak bisa. Di sini nggak bisa. Kalau trading manual bisa. Ya kita pakai sendiri kalau perlu. Kalau Anda seyakin itu dengan robot trading Anda pinjam uang di bank, Anda taruh di trading Anda, di akun trading Anda mainkan robot Anda, dan Anda sudah pasti passive income, mau ratusan juta, mau miliaran, itu bisa terjadi ketika memang mesin pencetak uang Anda itu benar. Dan Anda harusnya juga bertanya-tanya kenapa mereka menjual robot trading ini. Bukan hanya semata-mata mereka ingin berbagi kesuksesan kepada orang lain, bukan hanya semata-mata mereka orang yang amat sangat baik memberikan opportunity untuk Anda bisa kaya raya. No, mereka menjual robot tradingnya supaya mereka mendapatkan uang dari penjualan robot. Tapi saya tidak bilang semua robot ini menuju yang namanya kebangkrutan. Tetapi biasanya robot yang menawarkan fixed return itu biasanya tidak benar. Kenapa? Misalkan ada robot yang menawarkan entah 20% per bulan atau 50% per bulan atau 100% per bulan, itu amat sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena market sendiri itu bergerak dengan tidak konsisten, dengan tidak rutin, dengan tidak selalu seperti itu. Kalau misalkan kalian loss, nyuruh pakai robot 10% gitu. 10% akan balik, 90% malah makin bangkar. Emang awal-awal mula profit, bro. Awal-awal mula profit, tapi kesananya itu malah loss anjir. Duit gua angus gitu. MLM bodong adalah tetap MLM bodong. Money game is just a money game. Mereka tidak bisa diakui sampai mereka diakui oleh asosiasi, oleh pemerintah. Sampai OJK bilang, kamu aman. Itu berarti Anda aman. Selama itu belum terjadi, benar-benar tidak bisa diakui sebagai sesuatu yang safe. Dan jangan pernah mengikuti program-program investasi bodong.